Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengantar sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara telah dijelaskan oleh berbagai teori yang dikembangkan oleh para ahli, tentunya dengan berbagai penelitian dan perdebatan maupun pembicaraan yang sangat apik dan tentunya telah disepakati oleh banyak para ahli di bidang sejarah. Namun di antara teori-teori tersebut ada juga teori yang masih dipertanyakan kebenarannya dikarenakan ada berbagai kelemahan-kelemahan yang meragukan teori tersebut memang benar-benar terbukti benar atau tidak. Di antara teori-teori yang berkembang yaitu ada teori Gujarat, ada teori Mekah atau teori Arabia, ada teori Persia, ada teori Cina, dan masih banyak teori-teori lain yang berkembang di sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat yang menyatakan bahwa Islam berasal dari India, bukan pula dari Arab atau dari Persia. Pendapat ini dikemukakan pertama kali oleh P.J. Napel dari Universitas Leiden. Ia menyatakan bahwa Muslim-Muslim Gujarat adalah pedagang perantara dalam hubungan perdagangan Timur Tengah dan Nusantara. Ia juga menilai bahwa abad ke-12 merupakan abad permulaan yang mungkin dalam penyebaran Islam di Nusantara itu sendiri. Namun teori ini masih dibantah oleh beberapa ahli dikarenakan kelemahan-kelemahannya, seperti masih dibantah oleh beberapa peneliti yang membela teori-teori lain seperti teori Arabia. Nah, kemudian ada teori Mekah atau teori Arabia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung berasal dari tanah Arab. Dikarenakan pedagang Arab menyebarkan Islam dalam perdagangan barat ke timur sejak awal abad Hijriyah atau bisa dikatakan abad 7 dan abad 8. Teori ini juga didukung oleh sumber-sumber berita dari Cina yang mengatakan bahwa pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di kerajaan Sriwijaya khususnya, atau bisa dikatakan di bagian pesisir pantai Sumatera. Kemudian para pedagang Muslim Arab ini membentuk suatu komunitas dengan menikahi wanita lokal, sehingga lama-kelamaan komunitas Muslim ini yang awalnya sedikit menjadi lebih banyak. Teori Arab ini juga selain didukung oleh sumber Cina, didukung oleh kitab Ajaibul Hindi yang dikarang oleh Buzurg bin Syahriar Ar-Hurmuzi. Karena dalam kitab tersebut menyatakan eksistensi komunitas Muslim di wilayah kerajaan Sriwijaya, yang pada saat itu kerajaan Sriwijaya bermayoritas penganutnya itu menganut agama Hindu dan Buddha. Selain itu, Crawford juga salah satu pendukung teori ini mengatakan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan Muslim India itu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan teori ini juga banyak disetujui oleh para ahli dibanding teori Gujarat. Terlepas dari benar atau tidaknya teori-teori tersebut, baik teori Gujarat maupun teori India maupun teori Mekah atau teori Arab, itu sangat berkaitan dengan hubungan Nusantara dengan hubungan-hubungan negara lain. Hubungan yang dimaksud ini yang paling spesifik ialah hubungan perdagangan. Karena hubungan yang baik ini antara satu negara dengan negara lain membuat Islam masuk ke Nusantara itu tanpa adanya peperangan atau konflik. Kalaupun ada konflik itu bisa diatasi dengan secara mudah. Sehingga
hubungan-hubungan ini yang memang sebelum adanya Islam masuk ke Nusantara itu semakin diperkuat dengan masuknya Islam di Nusantara, dan hal ini telah dibuktikan oleh para ahli dengan meneliti berbagai peninggalan yang ada, seperti contoh batu nisan yang dikemukakan oleh teori Gujarat, walaupun itu masih dibantah oleh beberapa ahli. Kemudian juga makam Raja Pasai yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari teori Mekah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada sekitar awal abad Hijriah atau sekitar abad 7 Masehi. Kemudian pada abad 7 itu dibawa oleh pedagang Arab langsung ke tempat-tempat yang ada di Sumatera, kurang lebih seperti Kerajaan Sriwijaya. Cuma untuk yang pertama kali ya, pada abad ini Islam itu dibawa di bagian kerajaan dekat Pasai atau namanya Perlak, di dekat Sumatera, di bagian Sumatera Utara kurang lebih. Terus kemudian beberapa abad kemudian, sekitar abad 12, lalu pedagang Gujarat ini datang ke Indonesia membawa Islam juga. Jadi kedua teori ini kurang lebih sama-sama benar. Walaupun ada salah, itu bukan salah di yang membawa siapa, tetapi hanya saja waktunya yang tidak bisa dijelaskan secara tepat. Oke, saya kira cukup pembahasannya sampai di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.